A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqul lakum ayyuhal ikhwah jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali di channel Borneo FZTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang kemerdekaan itu harus tanpa syarat. Secara fitrah, manusia itu adalah makhluk yang merdeka. Manusia membenci segala jenis penjajahan, manusia membenci segala jenis kezaliman. Sehingga manusia adalah makhluk yang merdeka secara fitrahnya. Tetapi untuk mencapai sebuah kemerdekaan tersebut, manusia dihalangi oleh beberapa faktor. Setidaknya ada 3 faktor yang menghalangi kemerdekaan manusia tersebut. Yang pertama, dari internal diri manusia itu sendiri, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa meronta-ronta, yang dia ingin menjalankan segala titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dihalangi oleh hawa nafsunya. Maka faktor yang pertama ini harus dilawan oleh seorang manusia yang bermental merdeka. Untuk bisa dia menjadi manusia merdeka, dalam hal ini merdeka, bebas menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus keluar dari kungkungan hawa nafsunya. Yang kedua, dari eksternal diri manusia itu sendiri, yaitu was-was dari syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dari eksternal diri manusia, yaitu setan, selalu mengganggu manusia untuk merdeka. Saya katakan tadi, merdeka dalam hal untuk menjalankan seluruh titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang dimaksud di sini bukan kebebasan yang dipahami oleh Barat, bebas berbuat apa saja, bukan begitu. Karena seluruh kehidupan sosial masyarakat itu ada diatur sedemikian rupa. Misalnya kita hidup di suatu komplek atau di kampung, kemudian kita membuka musik dengan sekeras-kerasnya. Bukan seperti itu kebebasan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebebasan itu tentu ada aturan-aturan mainnya. Nah, untuk bisa membebaskan diri kita dari terkungkung dari was-was setan yang senantiasa menggoda kita, maka kita harus mengenyahkan was-was setan itu di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yang mengganggu manusia untuk merdeka adalah penjajahan orang-orang yang zalim. Penjajahan itu sudah keluar dari fitrah manusia. Manusia membenci, fitrah manusia itu membenci penjajahan, membenci kezaliman, membenci terkungkungnya diri manusia untuk bebas melakukan titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bebasnya kita menjalankan aturan-aturan hukum, maka kita harus merdeka dari orang-orang yang menjajah atau orang-orang yang zalim. Penjajah, jika kita itu dijajah oleh orang-orang yang zalim, maka sebagai makhluk yang diciptakan Allah secara fitrahnya adalah merdeka, kita memiliki kewajiban
untuk mengusir orang-orang zalim, melawan orang-orang zalim tersebut. Bagaimanapun caranya, agar orang-orang zalim tersebut tidak mengungkung kemerdekaan kita. Penjajah itu harus dienyahkan. Penjajah itu seperti perampok. Misalnya, di rumah kita dirampok, datang seorang perampok, kemudian fitrah kita akan melawan dan mempertahankan hak-hak kita yang akan dirampok tersebut. Tiba-tiba sang perampok ini bernegosiasi kepada kita, daripada ribut seperti ini, bagaimana kita bagi dua saja rumah ini beserta harta yang ada, beserta isinya. Nah, tentu kita akan mempertahankan hak kita. Kita tidak akan mau untuk menyerahkan atau bernegosiasi dengan menghasilkan sebuah keputusan. Solusinya adalah bahwa rumah kita dibagi dua dengan perampok. Hal itu adalah sesuatu yang irasional, bertentangan dengan fitrah kemerdekaan tadi. Begitu juga suatu negara yang dijajah oleh penjajah, oleh orang-orang zalim. Penjajah itu adalah orang-orang zalim karena dia adalah perampas hak-hak sebuah entitas masyarakat, kemudian menjustifikasi bahwa tanah yang dirampasnya itu adalah miliknya. Kemudian terjadi negosiasi dan terjadi solusi dua negara. Yang menerima, kalau yang terjajah itu menerima solusi dua negara atau tanah yang dirampas oleh penjajah tadi dibagi dua, itu adalah irasional. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketika perampok mau berunding dengan kita untuk dibagi dua rumah ini dan segala isinya yang ada di rumah ini, maka hal itu adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan itu tanpa syarat. Kemerdekaan itu bebasnya kita melakukan aturan-aturan hukum, tidak diganggu oleh orang-orang asing, tidak diganggu oleh orang-orang zalim. Itu namanya kemerdekaan. Mudah-mudahan kita masih ingat dalam memori kita sejarah bangsa Indonesia bagaimana dijajah oleh Belanda selama 3 abad setengah, 350 tahun. Ketika pendiri bangsa ini, para pahlawan bangsa ini, para pejuang bangsa ini merebut kemerdekaan sampai diproklamasikannya kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Hatta, maka pasca diproklamasikannya kemerdekaan itu, sang penjajah Belanda masih melakukan agresi kepada kita, sehingga terkenal pada 10 November 1945 Bung Tomo menggaungkan jihad dengan takbir untuk mengusir penjajah tersebut. Memang terjadi negosiasi, ada perundingan Linggarjati, perundingan KMB, konferensi meja bundar. Tetapi di samping ada diplomasi, perundingan antara Indonesia yang diwakili oleh pendiri-pendiri bangsa ini dengan penjajah, tetapi di samping negosiasi itu berjalan, perlawanan bersenjata juga berjalan, sehingga terusirlah penjajah itu selama-lamanya dari bumi pertiwi ini. Jika sekiranya pejuang-pejuang bangsa kita pada waktu itu menyetujui adanya solusi dua negara antara Indonesia, Republik Indonesia ini dengan Belanda, maka
bukan tidak mungkin, sampai pada hari ini kita tidak akan bebas untuk melakukan, untuk menjalankan segala hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini. Karena mental penjajah itu tidak lain dan tidak bukan terkecuali untuk menguasai seluruh yang diinginkannya. Itu orang-orang zalim. Orang-orang zalim itu ingin menguasai yang bukan haknya, ingin menggenggam seluruh teritorial yang sesungguhnya milik kita. Nusantara ini telah mewakafkan, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini telah mewakafkan seluruh wilayahnya dijadikan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu berkat apa? Berkat perjuangan para pahlawan. Kita merdeka bukan hadiah dari penjajah, tetapi kita merdeka karena merebut kemerdekaan itu dengan darah dan air mata, dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah yang harus kita ingat, sehingga kalau kita menyetujui solusi dua negara dari suatu negara yang dijajah oleh penjajah, maka sesungguhnya kita telah mengkhianati konstitusi negara kita, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus, di atas bumi ini harus, di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya apa? Two state solution, solusi dua negara, itu sesuatu yang irasional dan adalah suatu kebodohan. Bagi orang yang menerimanya itu adalah suatu kebodohan. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa yang sedang dijajah oleh penjajah, dan kita pun terus menyuarakan kemerdekaan tersebut dan menolak segala bentuk penjajahan. Menolak segala bentuk penjajahan itu tidak ada kompromi. Penjajah harus enyah dari teritorial yang dijajahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah fataran nasa 'alaiha la tabdila." Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus. Agama yang lurus itu apa? Fitratullah fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus itu adalah fitrah, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dan tidak akan berubah. Itu apa? Tetapi kebanyakan manusia, waksarun nas la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Maka oleh karena itu, kemerdekaan adalah sebuah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan kemerdekaan itu tanpa syarat. Ketika kita diganggu oleh orang-orang zalim, maka kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kejoliman tersebut sampai kejoliman tersebut tumbang. Bukan berbagi dengan orang-orang zalim, tetapi sampai kejoliman itu tumbang. Enjoy your faith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.